Kali ini akan melanjutkan cerita One Piece lagi. Tepatnya arc ini bernama Amazon Lily. Di pulau tersebut dikabarkan adalah pulau wanita, dikarenakan penduduknya adalah wanita semua. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut alur cerita One Piece arc Amazon Lily. Cerita dibuka dengan jatuhnya Luffy di salah satu pulau. Tak lain sekarang ia berada di pulau Amazon Lily. Rumor mengatakan kalau pulau itu dipenuhi oleh wanita. Bahkan pulau itu memiliki bajak laut. Pada waktu itu Luffy kebingungan dan tidak bisa apa-apa, dikarenakan tidak ada rakit atau perahu. Jadi ia memutuskan untuk mencari kapal di balik bukit. Tapi sebelum itu ia sangat lapar. Bahkan di sini ia memakan segala macam tumbuhan meskipun itu racun. Dan akhirnya Luffy pun terkena racun jamur. Itu terbukti tubuhnya yang dipenuhi dengan jamur. Di lain sisi, ada beberapa wanita yang menelusuri hutan. Dan secara tak sengaja mereka menemukan Luffy. Mereka mengira kalau Luffy adalah wanita, dikarenakan tubuhnya dipenuhi dengan jamur. Lalu mereka membawanya ke desa. Pada waktu itu diperlihatkan kalau desa ini dipenuhi oleh wanita. Bahkan pekerja dan lainnya semua adalah wanita. Jadi rumor yang beredar adalah benar. Berikutnya salah satu dokter membersihkan racun di tubuh Luffy. Kemudian ia meminta orang yang bernama Elizabeth untuk memandikannya. Di saat memandikan Luffy, ia melihat sesuatu yang aneh, di mana ada jamur yang tidak bisa dicabut. Atas hal itu ia merasa heran tentang tubuh Luffy yang bisa melar. Cerita bersingkat saat Luffy tersadar, di mana ia ditempatkan di dalam penjara. Waktu itu ia terkejut kalau ada banyak orang yang melihatnya, lantaran Luffy memiliki jamur. Lalu Luffy menyangkalnya kalau ia adalah laki-laki. Nah, secara tak terduga mereka menodongkan panah ke arah Luffy, dengan alasan laki-laki tidak boleh memasuki desa ini. Selanjutnya ditunjukkan sesuatu yang mengerikan, di mana para wanita di desa ini sangatlah kuat. Itu terbukti dari panah yang bisa menghancurkan tembok. Atas kekuatan itu, Luffy pun cukup kesulitan. Kemudian ia membawa Elizabeth keluar bukit. Alasannya bahwa di sakunya dulu ada kertas yang penting. Selanjutnya Luffy menjelaskan tentang semua yang terjadi sebelumnya. Selain itu ia juga harus kembali menemui teman-temannya apapun yang terjadi. Nah, perkataan itu membuat Elizabeth terkejut. Ternyata Luffy adalah seseorang yang baik. Melihat tekad dari Luffy, Elizabeth menjelaskan cara keluar dari tempat ini. Cara itu hanya satu saja, yaitu menaiki kapal dari bajak laut Kuja. Tak lain adalah bajak laut di pulau ini. Selain itu juga, pemimpinnya dikenal dengan Ratu Bajak Laut, dikarenakan kecantikannya yang tiada tara. Orang itu adalah buah Hancock. Sekaligus Hancock adalah salah satu Shichibukai. Mengetahui hal itu, Luffy sedikit tenang dan ketakutan. Tapi hanya itu saja yang bisa ia lakukan. Di lain sisi diperlihatkan kapal pemerintah yang menunggu kapal dari bajak laut Kuja. Dan tak lama berselang, akhirnya bajak laut tersebut datang. Kemudian Vice Admiral Momonga meminta Hancock untuk memenuhi panggilan pemerintahan. Jika tidak, maka gelarnya akan dicabut. Lantaran misi kali ini adalah melawan Shirohige. Mendengar hal itu, Hancock pun membiarkannya, dikarenakan ia tidak suka dengan pemerintahan. Di saat itu ditunjukkan kekuatan dari Hancock. Dengan kekuatan buah iblisnya bisa membuat orang menjadi batu. Nah, jadi kekuatannya tidak sembarangan. Setelah menolak pemerintahan, mereka memutuskan untuk pulang ke Amazon Lily. Kembali ke pulau, yang mana keriuhan terjadi akibat Luffy. Saat itu keadaan desa menjadi memburuk ketika bajak laut Kuja akan datang. Mengetahui hal itu, para prajurit sesegera menangkap dan membunuh Luffy. Tak disangkanya, Luffy berhasil menghindari mereka semua. Saat itu terungkap kalau para prajurit memakai haki. Maka dari itu, panah biasa itu bisa menghancurkan tembok. Singkat cerita, bajak laut Kuja sudah sampai di pulau. Kepulangannya itu sangat disambut meriah oleh para penduduk, mengingat Hancock adalah orang yang cantik. Meskipun cantik, kepribadiannya cukup keterlaluan. Tapi anehnya penduduk tetap memaafkannya dikarenakan kecantikannya yang tak terkalahkan. Di istana, Hancock ditemui oleh nenek-nenek tua. Ia bernama Nyonba. Nyonba mengatakan kalau di koran ada berita yang besar, di mana Shichibukai diharuskan datang. Tapi di sini Hancock tidak mau, lantaran ia sangat membenci pemerintahan. Meskipun begitu,
Nyonba tetap memintanya demi keselamatan pulau ini. Jika tidak, maka pulau ini akan dihancurkan oleh angkatan laut. Pada waktu itu pula, terungkap kalau Nyonba adalah ratu sebelum Hancock. Jadi oleh sebab itu, ia meminta Hancock untuk memenuhi pemerintahan. Setelah pertikaian itu, Hancock pun mengistirahatkan tubuhnya dengan memandikan diri. Menariknya, jika Hancock mandi, maka seluruh penduduk diharuskan tidak mendekati istana. Dirumorkan bahwa di panggung Boa bersaudara dulunya dikenal terkena kutukan Gorgon, yang mana jika melihat punggungnya maka akan menjadi batu. Nah, itu awal mula ritual pemandian ini dimulai. Di lain sisi, Luffy berhasil kabur dari teman Elizabeth, dan ia memutuskan untuk mencari orang penting di pulau ini. Lalu saat di perjalanan, Luffy terjatuh di tempat mandi dari Hancock. Di saat itu pula, Luffy melihat punggung Hancock. Ia pun menyadari sesuatu. Mengetahui kalau ada laki-laki, Hancock pun sangat marah. Ditambah lagi Luffy melihat punggungnya. Dengan marahnya, Hancock mengeluarkan kekuatannya. Namun itu tidak berpengaruh sama sekali kepada Luffy. Nah, hal itu membuat semua terkejut, lantaran tidak ada seorang pun yang bisa menghindarinya. Melihat suasana yang seperti itu, Luffy langsung melarikan diri. Lagi-lagi ia dikejar oleh prajurit, bahkan prajurit elit dari bajak laut Kuja. Pada akhirnya Luffy pun tertangkap. Adegan bersingkat saat Luffy akan dihakimi, di mana Luffy terdakwa melakukan hal yang sangat dilarang. Tapi sebelum itu Elizabeth membelanya. Alasannya Luffy adalah orang yang baik. Ia juga mengatakan akan bertanggung jawab penuh atas Luffy. Mendengar jawaban tersebut, Hancock tetap membuat Elizabeth dan temannya menjadi batu, lantaran larangan di negeri ini tidak boleh dilanggar, yaitu membawa laki-laki. Atas hal itu Luffy sangat marah. Namun di sini ia tidak bisa apa-apa, dikarenakan ia diikat oleh ular. Lalu penghakiman dimulai, yang mana Luffy akan melawan hewan buas. Dengan rasa marahnya, Luffy dengan satu pukulan menghajarnya. Hal itu membuat semua terkejut. Tapi Hancock tidak diam saja setelah dibegitukan. Lalu ia meminta Gorgon bersaudara untuk menghakimi Luffy. Ternyata mereka berdua adalah pengguna buah iblis tipe Zoan. Luffy yang mengetahui hal itu mencoba untuk meminggirkan Elizabeth dan temannya yang menjadi batu, agar dirinya bisa serius untuk bertarung. Selanjutnya pertarungan dimulai. Di awal pertarungan, Luffy sangat kewalahan, dikarenakan mereka berdua memakai haki, dan yang satunya bisa melihat masa depan. Karena hal itu, Luffy pun hanya bisa menghindar. Pada pertempuran itu, Gorgon bersaudara itu sangat licik, di mana ia menggunakan Elizabeth untuk membuat Luffy putus asa. Di samping itu, Luffy juga terkekang oleh ekor mereka. Lalu saat Elizabeth dihancurkan, Luffy secara mengejutkan mengeluarkan sesuatu yang membuat semuanya pingsan. Tak lain itu adalah Haoshoku Haki atau Haki Raja. Atas kekuatan dari Luffy, Hancock dan lainnya sangat terkejut, karena ada pengguna Haoshoku Haki selain Hancock. Meskipun ketakutan menghadapi Luffy, mereka tetap melawannya, dengan alasan Luffy belum bisa mengendalikannya. Setelah semua itu, Luffy benar-benar serius, di mana kali ini ia menggunakan kekuatan Gear Second, yang mana kekuatan tersebut bisa membuat Gorgon bersaudara kewalahan. Bahkan Luffy bisa menembus pertahanan haki milik salah satu ular tersebut. Melihat saudaranya yang dikalahkan, Hancock memintanya untuk mengeluarkan kemampuan seriusnya, yang mana satunya mengeluarkan kekuatan Yamata no Orochi, dan satunya memiliki kekuatan api di sekujur tubuhnya. Meskipun begitu, Luffy bisa mengatasinya dengan kecepatannya, dan ia pun membuat si pengguna api melukai ular satunya. Alhasil punggung ular satunya terbakar. Melihat hal itu, Luffy langsung menutupinya, dengan alasan sebelumnya mereka mengatakan kalau ia lebih memilih mati daripada tanda itu diketahui seseorang. Atas hal itu, penghakiman dihentikan. Sementara Luffy sekarang menjadi tamu yang penting, dikarenakan sudah menyelamatkan nyawa dari Gorgon bersaudara. Bahkan Hancock juga mengembalikan Elizabeth dan lainnya menjadi ke bentuk semula. Cerita bersingkat saat di sana. Pada waktu itu, Hancock memberitahukan tanda yang ada di tubuhnya kepada Luffy. Di masa kecilnya, Hancock dan dua bersaudara itu hanyalah prajurit biasa, dan saat bertugas mereka diculik oleh bajak laut untuk diperdagangkan. Nah, sialnya, yang membelinya adalah Tenryubito. Pada saat itu Tenryubito memberi tanda kepada Hancock dan lainnya, dikarenakan mereka bertiga akan menjadi budak. Beberapa tahun berselang, ada sesuatu yang sangat mengejutkan, di mana orang yang bernama Fish Tiger menyelamatkan semua orang yang dijadikan budak.
Tujuannya di sana hanya untuk menyelamatkan pasukan ikan yang telah diperbudak. Tapi tak disangka, Hancock dan lainnya juga terselamatkan dan kembali ke Pulau Lili atas bantuan dari Nyonba. Jadi tanda di punggung adalah tanda sebagai orang rendahan. Mendengar cerita itu, Luffy menyadari tanda tersebut. Yang tak lain, itu adalah tanda dari Hachi tapi sedikit berbeda. Lalu Hancock mencela perkataannya bahwa manusia ikan juga mempunyainya. Namun dulunya mereka mengecap lagi dengan tandanya sendiri untuk menutupi tanda itu. Yang sekarang bajak laut itu dikenal dengan bajak laut matahari. Dan terungkapnya bahwa Arlong dan Hachi berasal dari sana. Setelah mengetahui kemurnian hati dari Luffy, Hancock mulai percaya kepadanya. Itu terbukti kalau Luffy tidak membencinya, melainkan Luffy hanya membenci Tenryubito saja. Jadi sekarang Luffy menjadi tamu spesial di pulau ini. Selanjutnya Luffy dijamu di pesta. Di pesta tersebut, Luffy membuat semua orang tertawa dengan kebodohan dan kekonyolannya. Hal itu membuat suasana menjadi semakin meriah. Berikutnya Elizabeth membawa Luffy ke tempat Nyonba. Pada kesempatan itu, Nyonba juga mengatakan apa dirinya adalah monkey di Luffy. Jika benar maka akan ada masalah. Ditambah lagi baru-baru ini ada berita yang sangat besar, di mana Hiken no S akan dieksekusi di Marineford, dengan tujuan untuk memancing Shirohige menyelamatkannya. Mendengar hal itu, Luffy sangat syok dan marah. Ia juga mengungkapkan bahwa S adalah kakaknya. Tahu akan hal itu, Nyonba memberitahu cara tercepat untuk pergi ke tempat S. Mengingat S berada di Impel Down, atau dikenal penjara yang tak pernah bisa dijebol. Jadi sekarang, ia merubah tujuan sebelumnya ke Impel Down. Setelah itu, ia menemui Hancock untuk memberitahukannya. Tapi sayangnya Hancock terkena penyakit. Tak lain itu adalah cinta. Jadi bisa disimpulkan kalau Hancock tidak ingin Luffy pergi dari pulau ini. Tapi setelah bertemu dengan Luffy lagi, Hancock kembali seperti semula. Kemudian Luffy memintanya untuk membantunya ke Impel Down untuk menolong S. Dengan rasa bahagia, Hancock mau membantunya. Jadi sekarang Hancock juga akan memenuhi ajakan pemerintahan. Hal itu juga satu tujuan dengan Luffy. Singkat cerita, Hancock, Luffy, dan bajak laut Kuja akan berangkat. Tapi sebelum itu ia mengucapkan terima kasih kepada Elizabeth. Keesokan harinya, Hancock menemui Momonga yang sudah menunggunya. Pada waktu itu, Luffy bersembunyi menggantung di badan Hancock untuk mengelabui prajurit dan Momonga. Dan setelah beberapa lama akhirnya Momonga terkecoh. Jadi sekarang mereka menuju ke Impel Down. Di lain sisi, diperlihatkan Nami yang terjatuh di suatu pulau. Beruntungnya ia ditolong oleh kakek tua. Saat terbangun, Nami sangat terkejut karena ia ada di tempat ini. Namun setelah mendengar penjelasan dari kakek tua, ia menjadi tenang. Di rumah itu diperlihatkan benda-benda yang aneh, yang mana air untuk mandi terbuat dari awan, tak lain sama seperti kekuatan dari Nami. Berikutnya kakek itu memperlihatkan sesuatu yang menarik, di mana setiap melepaskan ikatan dari tali maka akan ada angin. Jika lebih dari satu ikatan tali dilepaskan maka angin semakin kencang lagi. Di saat yang sama pula, terlihat kalau akan terjadi badai. Namun kakek itu sangat senang, bahkan ia keluar rumah tanpa tertiup angin sekalipun. Melihat hal itu Nami sangat terkejut. Lalu ia menggunakan tali tadi ditambah klimateknya untuk menghancurkan badai angin. Dan ternyata apa yang dilakukannya berhasil. Ternyata pula badai itu adalah buatan dari kakek sebelumnya. Kakek itu juga menjelaskan kalau dirinya sekarang ada di pulau langit yang bernama Wetteria. Di tempat lain, tepatnya di daerah bersalju, ada seseorang yang menemukan Franky. Mereka terkejut karena ada orang yang aneh tidak memakai pakaian yang membeku. Atas hal itu mereka membawanya ke dokter. Di sana terungkap kalau Franky berada di kawasan Vegapunk. Itu terbukti dari logo yang berada di gerbang. Di suatu tempat, akhirnya Chopper baru tersadar. Tepatnya ia berada di sarang burung raksasa. Karena rasa ketakutannya, ia pun melarikan diri ke hutan. Di hutan, Chopper juga kebingungan karena tidak ada Luffy dan teman-temannya. Atas hal itu ia menjadi sedih dan kesepian. Keadaan menjadi memburuk ketika ia dibawa oleh beberapa orang untuk dijadikan makanan. Namun beruntungnya, burung kemarin menyelamatkannya. Tepatnya hanya mengacaukan makan malam dari manusia. Di sisi lain, Usopp juga baru tersadar, tapi ia tidak tahu berada di mana. Yang pasti ia sangat ketakutan karena tumbuhan di sana seperti hidup. Beruntungnya, ia diselamatkan oleh seseorang yang bernama Herakles.
Tampaknya ia bertemu dengan orang bodoh juga, tapi memiliki kekuatan yang kuat. Di sini Herakles menjelaskan kalau dirinya berada di Pulau Greenstone. Di suatu tempat, dilihatkan kalau Robin di tempat bersalju. Di sana ia ditemukan oleh anak kecil, namun ternyata itu adalah pekerja. Saat membawa ke tempatnya ada beberapa pekerja yang mencelanya. Tapi di sini, anak itu dibantu oleh temannya yang lain. Dan alhasil Robin berhasil disembunyikan. Jika tidak, maka ada prajurit yang akan menangkapnya. Di saat itu anak itu mengatakan tentang bagaimana Robin ada di sini. Robin mengatakan kalau ia berasal dari luar. Nah, perkataan itu membuatnya senang. Karena sejak dari dulu ia ingin pergi keluar melihat dunia. Namun sayangnya ia hanya berakhir di tempat ini sebagai seorang pekerja. Nah, pekerjaannya sungguh tragis. Yang mana ia menjadi pembuat jembatan yang belum terselesaikan selama 100 tahun. Mendengar perkataan itu, Robin menjelaskan semua yang ia ketahui di luar sana. Atas perkataan dari Robin, anak itu sangat senang. Namun kebahagiaan berhenti sampai di situ saja, karena keberadaan Robin diketahui oleh prajurit di tempat ini. Di lain sisi, Sanji tersesat di suatu pulau. Pulau itu bernama Kamabaka. Pada waktu itu, Sanji serasa di surga karena ia melihat ada beberapa wanita cantik di sana. Namun setelah memperhatikannya secara dekat, itu bukanlah wanita melainkan adalah banci. Atas hal itu ia sangat frustasi terlempar ke pulau ini. Beralih ke Brook, yang mana Brook terlempar ke suatu tempat yang cukup mengerikan. Tapi belum dijelaskan tempat apa itu. Di saat terjatuh, Brook dianggap sebagai Satan, mengingat jatuhnya di tengah ritual Satan yang berjalan. Lanjut lagi ke arah Zoro. Pada saat itu, ia terjatuh di tempat yang cukup suram. Tapi belum dijelaskan tempat apa tersebut. Di saat itu, Zoro ditolong oleh seseorang. Tak lain adalah Perona. Perona menolongnya karena ia sangat kesepian setelah dilemparkan Kuma di pulau ini. Bahkan di sini, Zoro juga sangat terkejut saat bertemu dengannya. Tapi tampaknya Perona sekarang tidak menjadi lawan. Tapi sepertinya Perona menyembunyikan sesuatu. Di lain tempat, pemerintahan digegerkan dengan bajak laut Shirohige yang memulai pergerakannya. Bahkan dikatakan telah menenggelamkan beberapa kapal dari angkatan laut. Di saat yang bersamaan pula, di dunia baru terjadi keributan. Tapi di sini Sengoku selaku Vice Admiral masih berfokus ke Shirohige dahulu. Di samping itu, Garp mengunjungi es di Impel Down. Tujuannya ke sana adalah untuk menyapa sambil melihat kondisinya sekarang. Pada waktu itu juga, Garp memberi kabar dari Luffy yang sekarang sudah menjadi buronan pemerintah akibat kejadian-kejadian sebelumnya. Mendengar hal itu, sangat senang. Nah, itulah alur cerita dari arc Amazon Lily. Selanjutnya cerita akan sangat menegangkan, dikarenakan Luffy akan memasuki penjara yang dirumorkan tidak bisa dijebol. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.